Salah satu sesi yang terdapat dalam Grand Launching New EDV 160 di Basco City Mall bersama Honda Hayati adalah manual brew performance yang dibawakan oleh Rahmat Waldi S, co-founder and head roaster dari Rasa Rosework. Nah, jadi kami diberikan materi ya, sharing session mengenai cara menyeduh kopi ya. Jadi cara menyeduh kopi secara manual, dan ini menggunakan perlengkapan ala-ala barista gitu. Dan kopi yang digunakan adalah kopi salah satu dari khas Sumatera Barat ya, dari Solo Rajo. Nah, jadi kami dibagikan teknik minum kopi yang benar. Dan selama ini kami juga tahunya minum kopi, ya mungkin pesan di kafe atau dibikinin sama istri ya. Ternyata nyeduh kopi pun juga ada ilmunya guys. Nah, penasaran? Tonton terus video ini. Check this out. Kita cuma buka air panas aja, habis itu kita cuma tinggal tuang dan menunggunya. Salah udah Waldi. Kalau di rumah biasanya bapak-bapak tinggal apa? Tinggal minum. Tinggal suruh aja. Curhat ya. Terus kalau dipanasin dulu apa? Dipanasin dulu, habis itu kita akan pakai medianya, yaitu hari ini saya bawain hybrid method, yang mana kita pakai V60, cuma dia bisa dua fungsional, dia bisa menjadi direndam dan dia bisa jadi disaring. Metode yang sangat baru, kurang lebih 5 tahun belakangan ya Bapak Ibu ya, membuatnya lebih simpel. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau nyeduh lebih proper di rumah ya, hybrid method ini sangat membantu karena dia sangat gampang untuk diseduh. Saya sembari akan melihatkan cara bikinnya. Ya. Hari ini saya membawakan kebetulan kopi yang saya roasting sendiri, dari Solo Rajo. Pasca panennya itu honey natural, pop natural, laba rimbo. Biasanya petani Solo Rajo bilangnya itu laba rimbo karena rasa manisnya dan ketika pasca panen dia itu menyerupai proses yang namanya kayak madu, madu hutan yang sedikit menguning dan hitam. Saya akan seduhkan kopi Solo Rajo sore ini kepada. Pertama kita sudah harus menyiapkan air hangat. Lebih simpelnya biasanya kalau Bapak Ibu di rumah panasin air sampai matang. Lalu dibiarkan sekitar 3 menit biar tidak terlalu matang, biar dia tidak terlalu hangus. Karena biasanya kita di cara ngopi saat ini itu selain dia harus lebih simpel dan lebih sehat tentunya. Nah, itu mulai dari pemilihan pasca panennya, gimana cara kita ngeprosesnya, ngeroastingnya. Habis itu gimana cara kita menyimpannya, itu sangat mempengaruhi ke hasil seduhan. Jadi kalau Bapak biasanya minum di rumah dan dia bisa mengoptimalkan karakteristiknya Bapak itu. Jadi dia akan lebih segar, aromanya akan lebih kencang. Sedangkan kalau misalnya kita biasanya kita mengopi di rumah atau di lapau, itu cenderung kopi yang kita biasa pakai itu dia dicampur jagung, Bang. Jadi dia sudah dicampur jagung dan dia sudah dicampur dengan mentega. Karena itu esensinya aromanya hanya akan itu aja. Kalau Bapak Ibu mau cobain aroma atau fragrance yang dimana kopi itu di roasting lebih terang, boleh dicoba bau. Bapak Ibu kalau yang mau coba. Coba Bapak silakan. Dicium ya Pak ya. Lebih aromatik. Nah, ini dia kopi kita Bapak, kayak iklan Bapak ya. Kayak yang iya aja gitu Bapak. Lebih kalau dia proses lebih terang, dia akan lebih mengeluarkan aroma yang lebih bagus. Cuma ada salah satu atribut yang hilang, seperti kayak rasa yang originalnya. That's why hari ini kita akan menyeduh yang namanya adalah specialty coffee. Specialty coffee adalah kopi yang di treatment secara lebih khusus dan lebih concern untuk pemilihan biji kopi yang dipetik merah atau matang. Setelah itu dia akan
akan harus di roasting dengan baik. Sebelum di roasting bahkan dia harus didiamkan dulu Pak, selama kurang lebih 3 bulan karena ada kadar air yang naik dan turun. Nah, untuk proses pembuatan sebenarnya kita butuh paper filter. Paper filter itu gunanya adalah kita akan ngopi yang sudah disaring, jadi tidak ada ampas lagi. Ampasnya akan tertinggal di atas. Nah, bahkan penelitian bilang ya di tahun 2017 konsumsi kopi 2009 itu salah satu peneliti dari Amerika, satu dari asosiasi kopi specialty di internasional, itu meneliti bahwa menikmati kopi specialty atau single origin dia akan jauh lebih sehat atau bagi semacam treatment bagi penderita diabetes tipe 1 karena kandungannya yang lebih kompleks itu bahkan gulanya sangat tinggi. Biasanya 1 sendok kopinya bahkan gula yang bisa 3 atau 4 sendok. Nah, di specialty coffee yang mana itu budayanya biasanya dari dulu kita ngopinya diusahakan tidak pakai gula, dikarenakan kopi itu sudah mengandung sucrose. Sucrose itu dikontrol ketika kita meroasting profile. Jadi kadar gula yang ada di kopi itu kita ciptakan ketika proses roasting untuk sampai ke kadar yang optimal. Nah, makanya sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa mengicipnya itu tidak tanpa menggunakan gula, dia akan terasa lebih manis. Memang membuatnya take time, memakan waktu daripada kita dibagi. Karena biasanya saya ngopi 1 single origin itu kita tidak pernah bahas tentang bagaimana kopi ini di pasca panen atau diproses, tapi di specialty coffee kita karena dari masing-masing ekosistem itu akan saling terbantu Pak, dari bibitnya yang oleh petani, habis itu ada yang prosesor namanya Pak, yang mengolah kopi. Jadi mengolah kopi sampai kita bisa minum sebenarnya itu punya waktu yang panjang. Kopi yang dipetik itu belum tentu bisa kita langsung olah, tapi dia bisa berbulan-bulan bahkan 1 tahun lamanya untuk dia sampai dikatakan kopi yang specialty. Contoh kopi Solo itu kurang lebih kita pertama kali perkenalkan di, tapi sekarang sangat menarik Pak. 3 bulan yang lalu Pak, kalau saya mau cerita, ada lelang kopi dunia. Lelang kopi dunia ada lelang kopi di dunia dengan harga 1 kilonya Bu sama dengan 155 juta. Jadi sangat istimewa bagi mereka untuk merawat kopi dengan baik. Nah, setelah waktu hampir 2,5 menit kita sudah buka aja Bu. Jadi dia akan tersaring. Bahkan sebenarnya kita sangat butuh kafein. Yes. Iya. Benar. Tubuh kita secara normal itu 3-6% kafein. Baik. Kayaknya kawan saya juga butuh kafein deh. Anda butuh kafein deh. Ini kafein. Ini butuh kafein. Berapa? Oke. Paling itu saja.